Shalom Jemaat GKI Klaten, bersama-sama kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus melalui ibadah online. Namun sebelumnya, perkenankan kami sampaikan bahwa untuk hal-hal penting berkaitan dengan kegiatan gerejawi bisa dibaca pada warta online. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dan jika pada saat ini kita masih diberi kesehatan dan perlindungan, dan boleh beribadah meski di rumah kita masing-masing, itu semua adalah karena kebaikan Tuhan. Nah, untuk itu, mari kita bersuka cita. Karena pada hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Mari dengan bangkit berdiri kita tunjukkan sukacita kita. Mari kita puji dan muliakan namanya. Hai dunia, bersoraklah. Bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermana bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuki ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita pada hari ini adalah menyuarakan kabar baik dengan sukacita. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil Tuhan di tempat kita masing-masing berada, baik dalam perkataan maupun dengan perbuatan. Sebelum kita melanjutkan ibadah ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh mengecap kebaikan Tuhan di dalamnya. Kami pun bersyukur karena hari ini kami boleh mengingat peristiwa gerejawi yang boleh kami hayati, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah melalui peristiwa yang kami hayati pada hari ini, kami dibawa untuk melihat karya kasih Allah bagi dunia yang telah dinyatakan dan yang akan terus dinyatakan. Kami pun bersyukur kepadamu ya Tuhan, melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga,
kami diingatkan akan tugas panggilan kami untuk memberitakan kabar baik itu di tengah-tengah kehidupan dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur. Dan bila selama ini kami memberitakan kabar baik itu dengan keluh kesah, dengan bersungut-sungut, bahkan kami menolak panggilan Tuhan untuk menyuarakan atau memberitakan kabar baik itu, kami memohon pengampunan-Mu. Berbelas kasihanlah kepada kami ya Tuhan. Mampukanlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus pada akhirnya untuk dapat memberitakan dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Memberitakan Injil sehingga setiap orang yang merindukan kehidupan yang sejati di dalam Engkau boleh mendengar dan mengalami sukacita sebagaimana yang boleh kami rasakan dan terima. Inilah syukur kami, inilah pengakuan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengan kerendahan hati kita pujikan bersama KJ 33 bait 1 dan 4. Suaranya ku dengar memanggil kita, dibasuh dosa kita oleh darahnya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah yang dibacakan dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Kita muliakan namanya lewat lagu pujian. Kita pujikan bersama-sama PKJ 184 bait pertama dan kedua. Di atas segala
Tuhan pakailah diriku, menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan Pakailah diriku, menyebarkan keselamatan. kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Kata dan perbuatanku Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Bersama-sama kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum itu kita tunduk di dalam doa. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang boleh kami kecap dan kami nikmati di sepanjang kehidupan kami. Teristimewa ketika kami boleh dipanggil untuk menjadi saksi-saksi-Mu, memberitakan kabar baik di dalam kehidupan. Kiranya firman Tuhan yang akan diberitakan semakin meneguhkan panggilan kami dan memampukan kami untuk membawa Injil Kristus dengan penuh sukacita. Berbicaralah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Injil dibacakan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar, memelihara, dan dengan pertolongan Roh Kudus melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah puisi yang ditulis oleh Leslie Nielsen mengantar kita di dalam refleksi menghayati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Judul puisi yang ditulis oleh Leslie Nielsen ini adalah Sukacita yang Melimpah. Sukacita yang melimpah dapat ditemukan di dalam hal-hal yang baru setiap hari. Ketika kita membuka hati kita terhadap kemungkinan-kemungkinan di dalam hidup kita, maka hal itu akan memenuhi kita hingga melimpah. Ketika kita membuka mata kita terhadap berkat-berkat yang sudah menunggu kita, maka kita akan menemukan makna dalam setiap hal. Ketika kita membuka jiwa terhadap karunia kreativitas, maka kita akan didorong untuk menari, menyanyi, tertawa, mengasihi. Tetapi yang terpenting dari semua itu adalah memilih untuk bersukacita. Mengapa sukacita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita diajak untuk memilih melihat bahwa sukacita itulah yang terpenting? Karena sukacita sifatnya menetap. Dia tidak ditentukan atau dipengaruhi oleh situasi atau apa yang terjadi di sekitar kita. Berbeda dengan kegembiraan atau kesenangan yang ditentukan oleh situasi yang terjadi di sekitarnya dan apa yang sedang kita rasakan. Sukacita itulah yang sedang dialami oleh para murid dalam bacaan Injil kita hari ini. Lukas pasal 24 dapat dikatakan secara keseluruhan sebagai penutup atau epilog dari Injil Lukas itu sendiri, sekaligus sebagai prolog atau pembuka singkat bagi buku berikutnya yang ditulis oleh penulis Lukas, yaitu Kisah Para Rasul. Pada bagian akhir ini penulis Injil Lukas mengisahkan tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga dan reaksi para murid atas peristiwa itu. Kalau sebelumnya mereka dirundung duka karena kepergian Kristus melalui peristiwa kematiannya, maka melalui peristiwa kebangkitannya ini, para murid mengalami sukacita yang begitu rupa. Di dalam ayat 53 dikatakan, mereka pulang, mereka kembali ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Apa dan siapakah yang menjadi penentu dari sukacita mereka itu? Mulai dari ayat 44 sampai dengan ayat 53 kita akan melihat apa yang menjadi penentu dari sukacita yang dialami oleh para murid, dan apa yang mereka alami inilah yang akan mereka bawa dalam karya pelayanan mereka lebih lanjut. Mari kita menelusurinya satu persatu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi penentu sukacita para murid pertama-tama adalah Allah sendiri. Allah sendirilah yang menaruh atau memberikan sukacita di dalam hati para murid, sehingga ketika mereka harus berpisah dengan Kristus yang naik ke surga, Kristus yang bangkit itu, mereka tidak menjadi patah hati. Tetapi mereka boleh tetap merasakan sukacita itu sendiri. Maka penting bagi kita untuk meminta sukacita dari Allah, sukacita dari Roh Kudus. Karena sekali lagi itu sifatnya menetap, tidak dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sekitarnya. Ini poin yang pertama
yang membuat mereka mengalami sukacita. Allah bertindak, Allah berinisiatif untuk menaruh sukacita itu di dalam hati mereka. Yang kedua, yang menjadi penentu atau faktor yang membuat mereka merasakan sukacita dan mendorong mereka untuk memberitakannya adalah pengampunan. Tidak ada pengampunan yang tidak mendatangkan pemulihan. Inilah yang Yesus bawa ke hadapan para murid. Inilah yang Yesus berikan kepada para murid melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya. Inilah kabar yang disuarakan oleh Yesus. Injil, kabar baik yang diterima oleh mereka. Keadaan mereka telah dipulihkan. Sekalipun para murid telah meninggalkan dan bahkan telah menyangkal mengenal Dia. Tetapi Kristus berprakarsa untuk menyatakan pemulihan. Dengan kata lain, Yesus meminta para murid untuk tidak terbelenggu dengan peristiwa yang sudah terjadi. Bukan berarti Yesus menyetujui apa yang mereka lakukan, meninggalkan dan menyangkal Yesus itu. Lebih lanjut, Yesus berkata kepada mereka, sebab apa yang terjadi pada anak manusia memang harus terjadi agar genaplah semua yang tertulis tentang Dia di dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan Mazmur yang tertuang di dalam ayat ke-44. Saudara-saudara, betapa agungnya kasih yang dinyatakan oleh Yesus kepada para murid dan juga kita tentunya. Maka tidak salah kalau Bapak Paus Fransiskus mengatakan, the name of God is mercy. Mercy is the first attribute of God. Saudara-saudara, inilah poin yang kedua yang membuat para murid bersukacita, yang mendorong mereka untuk memberitakannya, pengampunan, pemulihan dari Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penampakan setelah peristiwa kebangkitan selama 40 hari menjadi sebuah kabar baik yang mendatangkan sukacita bagi para murid, karena dengan demikian mereka diperjumpakan dan diteguhkan kembali akan keberadaan Allah yang hidup. Allah yang ada di antara mereka, Allah yang beserta dengan mereka. Maka perpisahan yang terjadi melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga tidak membuat para murid menjadi bermuram durja dan berputus asa. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa tidak akan ada yang dapat memisahkan mereka dengan kasih Kristus. Baik ketika Yesus berada di bumi maupun ketika Dia telah naik ke surga. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah karena kesempatan dan kepercayaan yang Yesus berikan kepada mereka. Tidak ada orang yang tidak berbahagia ketika kepadanya diberi kesempatan dan kepercayaan kembali. Panggilan yang dipercayakan kepada para murid untuk menjadi saksi-saksi Kristus, menyuarakan Injil Kristus dengan sukacita, itulah yang mendorong, itulah yang membuat mereka tergerak hatinya untuk memberitakan kabar baik itu. Dan memberitakan kabar baik, menyuarakan Injil Tuhan di tengah-tengah kehidupan, bukanlah panggilan yang mustahil dan berat untuk dilakukan. Itu bukan sesuatu yang mustahil.
Karena sering kali kita berkata, saya tidak bisa memberitakan Injil, saya tidak dapat mewartakan kabar baik karena katakanlah kecakapan saya dalam berbicara. Yesus menambahkan dalam perjumpaan yang terakhir kalinya itu dengan apa yang dijanjikan oleh Bapa. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apakah yang dijanjikan oleh Bapa di surga? Yaitu kekuasaan dari tempat yang tinggi. Kuasa yang datang dari Allah. Para murid dan orang percaya sekarang ini akan mengalami pimpinan, merasakan dorongan, pengaruh dan keberanian oleh Roh Allah sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah sendiri kepada mereka dan juga kita. Sehingga dengan kuasa dari tempat yang tinggi, dalam tuntunan Roh yang kudus, kita dapat melihat bagaimana para murid dengan sukacita dan keberanian memberitakan Kristus yang bangkit, memberitakan kabar baik itu di tengah-tengah kehidupan. Kita bisa menelusuri karya pelayanan para murid itu di dalam buku yang ditulis oleh penulis Injil Lukas, yaitu Kisah Para Rasul. Khususnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kedua, dan ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keempat poin inilah yang membuat para murid dan yang memampukan para murid pada akhirnya untuk menjadi saksi-saksi Kristus, untuk menyuarakan kabar baik dengan sukacita. Dan inilah yang juga menjadi panggilan kita. Gereja, orang percaya, dalam kuasa dan penyertaan Roh Kudus, dipanggil bukan untuk menutup pintu. Dipanggil bukan untuk menjadi komunitas yang eksklusif. Ujaran-ujaran kebencian atau berita hoax yang mungkin kita dengar, kita baca, kita lihat berdasarkan sebuah penelitian justru ditujukan kepada komunitas-komunitas atau paguyuban-paguyuban yang bersifat atau bersikap eksklusif, menutup diri dari komunitas sekitarnya. Gereja dipanggil bukan untuk itu, sebaliknya gereja dipanggil untuk membuka pintu bagi siapapun. Gereja dipanggil untuk menjangkau jiwa-jiwa yang sedang mencari makna hidup di dalam kehidupan mereka. Gereja dipanggil untuk berjalan bersama-sama dengan mereka yang mencari damai dan yang merindukan rekonsiliasi. Gereja dipanggil untuk menjadi komunitas yang merangkul dan merengkuh mereka yang sedang berupaya untuk mengalami kesembuhan dari luka yang mereka alami, baik secara fisik maupun rohani. Sebagaimana para murid masuk ke dalam dunia, memberitakan kabar baik mulai dari Yerusalem sampai ke ujung dunia, gereja dipanggil untuk itu. Gereja harus mau masuk ke dalam dunia dengan membawa kabar baik mengenai peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus, mengenai kabar baik tentang relasi yang dipulihkan melalui pertobatan dan pengampunan. Gereja dipanggil untuk menyuarakan Injil yang membawa damai dan rekonsiliasi. Ini yang tidak boleh dilupakan oleh gereja. Berita tentang pengampunan, tentang keselamatan, tentang kasih harus terus-menerus menjadi ajaran yang utama yang gereja kerjakan. Gereja dipanggil bukan untuk
menyebarkan berita yang membuat orang lain terluka, yang membuat orang lain menjadi benci dan tidak menyukai keberadaan gereja atau komunitas orang percaya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang harus kita perkuat agar kita dapat menyuarakan kabar baik dengan sukacita? Pertama-tama adalah kita memperkuat rasa syukur kita. Oleh karena kita telah dipulihkan, kita telah menerima pengampunan, kita dipercaya kembali untuk memberitakan kabar baik itu. Yang kedua, kita harus mau terus diajar, dididik oleh Tuhan dan oleh Roh-Nya yang kudus. Di dalam ayat 45 di sana tertulis, Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bagaimana kita dapat memberitakan kabar baik dengan sukacita kalau kita sendiri tidak mengenal, tidak menghayati, mengerti dan memahami apa yang menjadi isi dari kitab suci itu. Itu merupakan bekal yang sangat penting untuk memenuhi tugas panggilan yang dipercayakan kepada kita. Mari kita masuki kehidupan kita. Mari kita bawa diri kita ke tengah-tengah kehidupan kita dengan rasa syukur, dengan sukacita, sehingga kabar baik itu benar-benar dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama kita melalui kehidupan kita. Selamat membawa kabar baik dengan sukacita di dalam kasih Kristus. Amin. Mari kita menundukkan diri di hadapan Tuhan di dalam syafaat kita. Firman-Mu telah usai diberitakan ya Tuhan. Dan melalui pemberitaan firman-Mu itu, kami diingatkan akan panggilan kami sebagai saksi-saksi Kristus untuk menyuarakan suara-Mu di tengah-tengah kehidupan dengan penuh sukacita. Oleh karena kami sendiri telah dijumpai oleh Tuhan, karena kami sendiri telah mengalami pengampunan dan pemulihan atas belas kasih Tuhan. Karenanya ya Tuhan, mampukanlah kami untuk memberitakan Injil-Mu dengan penuh sukacita. Saat ini ketika kami boleh mengingat karya kasih Allah melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami rindu untuk berdoa bagi sesama kami yang saat ini sedang mengalami berbagai pergumulan dalam ragam bentuknya. Kami mengingat akan sesama kami yang sedang berduka cita. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk menata kehidupannya kembali, baik dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga dan di dalam pekerjaan serta pelayanan, di dalam relasi dengan sesama. Mereka yang sedang bergumul untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Di dalam segala pergumulan mereka, Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu meneguhkan dan menopang mereka, agar di dalam pergumulan dan pergulatan hidup mereka sekarang ini, mereka boleh tetap menaruh harap mereka di dalam Engkau, Allah yang hidup, Allah yang menjumpai para murid. Kiranya juga Allah yang boleh mereka jumpai dan menjumpai mereka di tengah-tengah kesulitan, tantangan yang harus mereka hadapi. Tuntunlah mereka dengan Roh-Mu yang kudus, agar dalam menyikapi pergumulan dan pergulatan hidup, mereka boleh tetap berada di dalam jalan-Mu yang membawa kemenangan. Tuntunlah mereka dengan terang surgawi-Mu, sehingga mereka boleh keluar dari
tantangan-tantangan dan pergumulan-pergumulan dengan penuh kemenangan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk upaya-upaya pemerintah yang masih berjuang untuk atau dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hikmat Tuhan beserta dengan pemimpin-pemimpin kami sehingga mereka pun boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat negeri ini di tengah-tengah mewabahnya virus corona. Juga kami berdoa bagi setiap warga negara, anggota masyarakat, mampukanlah kami untuk mengikuti himbauan-himbauan yang terus-menerus diserukan oleh pemerintah, agar kami dapat menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga jarak dengan lingkungan di sekitar kami, sehingga wabah COVID-19 ini perlahan namun pasti dapat berakhir. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Mampukanlah kami untuk menjadi gereja yang menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan melalui apa yang dapat kami lakukan di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Inilah syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Amin. Baiklah Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur pada Tuhan melalui persembahan yang didasari dari Mazmur pasal 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kini kita akan mengumpulkan persembahan dengan alternatif. Pertama, transfer ke rekening BCA Klaten dengan nomor 0306599 atas nama GKI Klaten. Kedua, dengan scan kode QRIS memakai aplikasi keuangan atau fintech atau internet banking yang terinstal di handphone. Ketiga, memasukkan ke kotak persembahan di gereja pada hari Minggu atau hari lain pada jam kerja kantor. Berlaku untuk persembahan mingguan, perpuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Alternatif terakhir adalah persembahan dapat disimpan terlebih dahulu dan disampaikan kemudian hari setelah kondisi kembali normal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita dengan memuji nama Tuhan. KJ 288, mari puji Raja Surga. Mari puji
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, mari kita aturkan persembahan ini lewat doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari di masa pandemi ini. Dan sebagai ungkapan syukur kami Bapa, pada kesempatan hari ini kami hendak memberikan persembahan, kiranya Tuhan terima apa yang telah kami persembahkan ini, dan Tuhan kuduskan, biarlah persembahan kami layak bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa syukur ini kami naikkan. Haleluya, amin. Sebarkan kabar baik dengan sukacita. Mari kita sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Kita pujikan PKJ 183 bait pertama dan kedua. Kita pujikan dengan sukacita. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan nama Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekatlah Yesus, Tuhan dari hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan nama Ilahi dalam Yesus diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan nama Ilahi dalam Yesus diberi. Rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.